Berdiriku di sini hanya untukmu dan yakinkanku untuk memilihmu. Dalam hati kecilku inginkan kamu, berharap untuk dapat bersamamu. Aku kan ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 10 dari Kabupaten Sleman akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Terdiri dari pengamat, coach, dan coache. Bersama saya, Nur Harjanti Dewi Kusumawati dari SD Negeri Pakem, Kalasan sebagai coach. Dan teman saya, Panji Riyoko dari SD Negeri Tajem Depok sebagai observer. Dan teman saya, Erviana Pramitasari dari SD Negeri Kalasan 1 sebagai coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Dewi. Waalaikumsalam Pak Panji. Bagaimana kabarnya Bu Dewi hari ini? Alhamdulillah baik Pak Panji. Sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan memberikan beberapa pertanyaan untuk Bu Dewi. Siapa? Pertama-tama, saya akan mendiskusikan rubrik penilaian kita hari ini. Yeah. Baik Bu, pada coaching kita hari ini, baik coach ataupun coachee akan saya amati dan nilai sesuai rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur titah atau belum? Dan apakah Ibu telah memberikan pertanyaan berbobot pada coachee? Dan juga bagaimana coachee tersebut merespon dan menanggapi bagaimana pertanyaan dari coach? Dan jangan lupa yang disesuaikan dengan prinsip coaching diantaranya kemitraan, berproses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan yang pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Kompetensi tentang presence, tentang kehadiran dan mendengarkan dengan baik dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot. Baiklah. Lalu untuk pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Mungkin kompetensi tentang pertanyaan yang berbobot dan juga mendengarkan aktif, Pak. Ya, pertanyaan yang terakhir, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Indikator untuk menemukan solusi sehingga coach bisa mendapatkan solusi dari permasalahannya. Demikian observasi kita, Bu Dewi. Siap, Pak. Silahkan Ibu mulai untuk melakukan coaching. Silahkan. Terima kasih, Pak Panji. Ya. Assalamualaikum Bu Ervi. Waalaikumsalam Bu Dewi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu, lumayan baik Bu. Ya, kemarin menghubungi saya ingin ngobrol-ngobrol. Mungkin apa yang mau diobrolkan hari ini? Iya ini Bu, jadi kemarin tuh saya kan WA Bu Dewi ya. Saya tuh kok rasanya ada sesuatu yang saya pikirkan ini Bu, terkait anak-anak Bu. Bagaimana dengan anak-anak? Jadi anak-anak kelas 6 itu Bu, kalau pelajaran bahasa Jawa ya Bu, ini tuh kok keaktifannya tuh kurang Bu. Jadi mereka itu cenderung pasif, cenderung banyak diamnya kalau untuk pelajaran bahasa Jawa. Kemudian apa yang akan Ibu lakukan dengan permasalahan yang Ibu sampaikan kepada saya? Ini Bu, jadi saya itu pengen bertemu dengan Bu Dewi, pengen mencari apa ya Bu, penyelesaian lah Bu, masalah ini anak-anak kenapa ya kok untuk pelajaran bahasa Jawa saja mereka itu nggak aktif, padahal di pelajaran yang lainnya itu mereka itu ada aktivitas, tertarik, semangat gitu Bu. Jadi pengen ini sih Bu, pengen punya jawaban, pengen dibantu memecahkan masalah Bu. Oh iya, ya Bu Ervi, dilihat dari permasalahan yang jenengan sampaikan tadi, bagaimana anak-anak, perbedaan anak-anak saat
melaksanakan pembelajaran bahasa Jawa dengan pembelajaran yang lainnya? Iya Bu, jadi kalau pelajaran bahasa Jawa itu anak-anak itu pasif Bu. Jadi pasifnya itu gini, mereka itu sepertinya itu mendengarkan saya tapi pikirannya entah kemana. Kemudian kadang ada juga yang meletakkan kepalanya di atas meja, ada juga yang seperti ini melihat ke saya tapi entah di mana pikirannya. Jadi itu. Terus kalau saya beri tugas-tugas ya Bu, mereka itu tidak se-excited, tidak sesemangat kalau itu tugas yang lain. Contohnya saja dengan matematika yang sebenarnya malah lebih sulit ya. Itu mereka itu kalau matematika itu bingung, mereka tanya ke gurunya. Kalau bahasa Jawa itu nggak apa yang didapat ya, cuma diem ngerjain, nah terus nanti hasilnya nggak maksimal. Jadi itu bedanya di situ Bu. Jadi terlihat sekali kalau keaktifannya itu berbeda kalau untuk pelajaran bahasa Jawa. Ya, baik Bu Ervi, melihat perbedaan tadi, mungkin adakah faktor-faktor yang menjadi penghambat motivasi anak-anak dalam mempelajari bahasa Jawa? Ini Bu, mungkin ya, jadi kalau saya lihat itu hampir sebagian besar murid-murid saya itu di rumah itu tidak terbiasa bahasa Jawa. Jadi orang tuanya pun tidak membiasakan ya. Jadi faktor yang pertama jelas faktor keluarga, karena memang tidak terbiasa bahasa Jawa dan tidak dibiasakan. Bahkan orang tua mereka pun ya tidak bisa ya untuk berbahasa Jawa. Jadi faktor keluarga. Dan yang kedua ini Bu, saya mencoba melihat ke diri saya sendiri. Mungkin saya itu selama ini memang semangat ya kalau untuk mengajar, termasuk mengajar yang lain ya, matematika, IPA dan yang lainnya. Tapi untuk mengajar bahasa Jawa mungkin saya itu semangatnya sudah ada, tetapi metode saya mungkin ada yang perlu saya tingkatkan lagi, perlu saya perbaharui lagi agar kalau untuk pelajaran bahasa Jawa itu bisa masuk metodenya. Nah, menurut Bu Ervi, metode yang bagaimana yang mau Anda tingkatkan untuk anak-anak itu? Mungkin apa ya Bu ya? Mungkin saya akan mencoba dengan permainan Bu. Karena kan anak-anak senang ya bermain. Jadi nanti mau saya coba untuk permainan, saya masukkan materi-materi bahasa Jawa di dalam permainan. Jadi biar anak-anak itu nanti senang dulu dengan permainan, baru nanti kalau sudah senang mereka bisa mengikuti pelajarannya dengan semangat, dengan keaktifan yang baik. Mungkin itu. Sama ini Bu, selain dengan permainan, saya mau mencoba dengan apa ya Bu, kira-kira Bu? Kalau dengan lagu gimana Bu? Kira-kira Bu, kalau dengan lagu sepertinya bisa ya Bu dengan lagu. Bisa, ya mungkin akan saya coba juga Bu dengan lagu. Nanti akan saya ajak menyanyi, saya kenalkan dengan lagu-lagu dulu, lagu bahasa Jawa. Itu tadi saya bikin anak-anak senang dulu aja deh Bu, yang penting Bu. Mungkin kapan itu mau mencoba untuk memasukkan permainan itu? Kalau mau kapan, saya pengen secepatnya Bu. Yang jelas biar segera saya coba itu paling tidak pelajaran bahasa Jawa besok hari Kamis Bu. Jadi saya coba di hari Kamis, akan saya coba masukkan menggunakan lagu, menggunakan permainan itu Bu. Ya, dari metode yang jenengan sampaikan tadi, kemungkinan mau level berapa dari 1 sampai 10 nanti akan mencapai tingkat keberapa? Yang ingin ini ya, level yang ingin saya capai. Kalau level yang ingin saya capai pasti saya ingin level tinggi ya Bu ya. Jadi mungkin level 8 dulu. Jadi saya tingkatkan kesenangannya dulu aja, baru nanti mungkin saya naikkan sedikit demi sedikit. Jadi level 8 aja Bu. Nah, nanti kalau sudah mencapai di level 8 itu, kira-kira mau kapan itu level 8-nya? Di semester ini saja dulu. Level 8 berarti anak-anak sudah mulai aktif ya Bu ya. Jadi di level 8 saya mencoba menargetkan, saya coba 1 bulan dulu aja Bu. 1 bulan yang penting mereka senang dulu aja. Terus nanti mungkin bisa konsisten lah. Nanti kalau sudah konsisten baru saya bisa naikkan lagi lebih dari 8 mungkin. Tapi kalau untuk ke level 8 mungkin saya coba selama 1 bulan ini. Nah, untuk mencapai nilai level itu, mungkin ada yang Bu Ervi butuhkan dari sekolah atau apa nanti
tentang peningkatan pembelajaran bahasa Jawa anak-anak itu. Oh iya baik Bu, kalau yang saya perlukan ya Iya. untuk menaikkan level itu, yang jelas saya harus belajar lebih Bu, dari Iya. diri saya sendiri sebagai seorang guru. Saya harus belajar lebih, saya harus bekerja sama, berkolaborasi dengan teman sejawat. Iya. Mari kita kira-kira gimana, karena hampir semua itu permasalahannya hampir sama ya Bu. Jadi saya dengan Iya. rekan sejawat dengan kelas sebelah itu hampir sama, jadi mungkin bisa berkolaborasi biar sama-sama menyelesaikan masalahnya. Sama yang satu lagi jelas orang tua Bu, jadi Orang saya tua minta murid. dukungan orang tua. Iya. Mohon nih didukung biar anak-anak juga di rumah itu dikembangkan untuk berbahasa Jawa atau berunggah-ungguh Jawa. Jadi nanti kalau udah itu menjadi kebiasaan, saat pelajaran bahasa Jawa mereka sudah ada motivasi dari dalam dirinya. Baik, terima kasih Bu Ervi. Di pagi hari ini, di udara yang sangat sejuk ini, kita di Ya, luar Bu. ya, apakah percakapan kita, ngobrol kita ini ada sedikit bisa mengurangi apa yang menjadi kegundahan Bu Ervi tadi? Ya Bu, alhamdulillah ya Bu, ini seger. Jadi saya juga bisa menyampaikan unek-unek Iya. saya ke Bu Dewi, bisa saya lepaskan semua beban saya tentang pelajaran bahasa Jawa, dan alhamdulillah juga saya bisa mengambil kira-kira apa yang mau saya lakukan nih buat memperbaiki pembelajaran bahasa Jawa. Itu Bu, jadi terima kasih ini, jadi saya Sama-sama. plong, Iya. saya bisa mendapatkan jawaban atas Iya. kegundahan saya. Lalu kemudian kapan kita mau bertemu lagi untuk menyampaikan hasil dari ini Oh mungkin, iya. atau mau ada yang ditambahkan besok? Kira-kira kapan gitu? Setiap ini aja Bu, tadi kan saya nargetkan satu bulan ya, iya. jadi 1 bulan lagi deh coba Berarti saya mau ketemu Bu Dewi, saya mau Siap. cerita-cerita Iya. bagaimana perkembangannya. Semoga Iya. meningkat ya Bu di level Amin, 8 seperti ya. yang saya harapkan. Siap Bu Ervi, semangat selalu. Terima kasih. Kita Iya, Bu. bertemu lagi 1 bulan ke depan. Oke Bu, Iya, terima tetap kasih Bu semangat, tetap Dewi. sehat. Bu Ervi atas waktunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu ya. Sama-sama. Nah, Bu Dewi, tadi Ya. Anda sudah melakukan coaching Ya. dengan Bu Ervi. Sebelum penutupan, saya akan memberikan pertanyaan nih tentang tadi coachingnya. Ya, Yang pertama, yang ingin saya tanyakan terkait dengan indikator ketercapaian yang tadi diinginkan ketika coaching. nggih. Indikator yang sudah saya laksanakan tadi sudah sesuai dengan alur Tirta ya Pak, bahwasanya ada tujuannya dan ada identifikasi masalahnya, kemudian ada rencana aksinya dan juga tanggung jawab COCE terhadap apa yang menjadi permasalahannya, sehingga saya dapat menggali COCE lebih dalam tentang permasalahannya dan juga menemukan solusinya. Seperti itu Pak. Baiklah Bu Dewi, menurut saya sebagai observer proses coaching tadi Nggih, yang Bu Dewi lakukan sudah berjalan dengan baik alhamdulillah. dan sesuai dengan alur Tirta, Nggih. dan juga sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan kepada narasumber, sehingga tadi Bu Dewi bisa menemukan narasumber bisa menemukan solusinya Nggih. dan permasalahannya. Juga coaching juga sudah sesuai prinsip coachingnya. Nggih. Pertanyaan terakhir ini Bu Dewi, Ya. kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil dari coaching yang barusan dilakukan? Dari coaching yang saya lakukan ini tadi, saya masih ingin belajar lebih dalam Pak, tentang alur Tirta itu, tentang coaching alur Tirta ini, bagaimana saya menggali lebih dalam permasalahan dari COCE dan bagaimana menemukan solusi, si COCE menemukan solusinya, seperti itu Bapak. Baiklah, kalau begitu Ya. sesi kita sudah cukup ya Bu Dewi. Iya Pak. Mudah-mudahan ini nanti membawa manfaat untuk coach dan juga POAC. Ya. Dari saya sekian, Harikalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 10 dari Kabupaten Sleman, akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3, yaitu coaching dalam supervisi akademik. Terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan coachee. Bersama saya, Arika Setiawulan dari SMA Negeri 1 Ngaglik, yang akan berperan sebagai coachee, dan Saya Fanji Ryoko dari SD Negeri Tajem berperan sebagai coach. dan Saya Erviana Pramitasari dari SD Negeri Kalasan 1 berperan sebagai observer. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Fanji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ervi. Ya semangat ya, Pak. Siap, Ya, semangat. Oke, Ya, Pak Fanji. kelihatan capek ya Bu saya ya, Bu. Kan Pak Fanji itu capek banget. Gimana ini kabarnya hari ini? Alhamdulillah sedikit capek tapi tetap berusaha semangat. Iya, harus wajib semangat dan bahagia ya Pak ya. Siap. Oke, ini Pak, nanti kan Pak Fanji mau coaching nih. Ya. Nah, sebelum coaching ini nanti saya mau mengajukan beberapa pertanyaan terkait nanti coaching yang akan Pak Fanji lakukan. Nah, jadi nanti kan Pak Fanji mau coaching dengan Alur Tirta ya. Ya. Nah, ini sebelumnya mau saya diskusikan dulu nih ke Pak Fanji tentang rubrik penilaian kita hari ini. Yang pertama nanti saya akan mengamati coach dan coachee ya. Jadi nanti dua-duanya saya amati, kemudian apakah sesuai ini Alur Tirtanya sudah sesuai belum dengan Alur Tirta. Jadi pertanyaan yang Pak Fanji berikan itu sudah sesuai belum dengan Alur Tirta. Kemudian nanti respon coachingnya juga bagaimana, itu juga nanti akan saya amati Pak. Kemudian yang tidak dilupakan Pak Fanji, yaitu prinsip dari coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Sudah siap Pak Fanji? Siap Bu. Nah, kalau siap nih saya mau tanya nih yang pertama Pak. Kompetensi apa sih yang mau dicoba Pak Fanji kembangkan ini dari proses coaching ini nanti? Yang pertama saya akan mengembangkan present atau kehadiran penuh, lalu pertanyaan berbobot, dan juga mendengarkan secara aktif Bu. Oh ya, mantap. Jadi kompetensi itu ya yang mau Pak Fanji kembangkan. Kemudian gini Pak Fanji, yang spesifik yang akan dikembangkan dari itu tadi Pak, dari present, mendengarkan aktif, dan pertanyaan berbobot itu apa yang lebih spesifik lagi yang mau dikembangkan? Indikator yang saya inginkan adalah saya ingin menemukan solusi permasalahan yang dihadapi oleh coach, menemukan langkah-langkah bagaimana menyelesaikannya, sehingga saya menggali potensi dari coach Bu. Oke, menggali potensi dari coach ya Pak ya. Oke Pak, jadi nanti silahkan Pak Fanji melaksanakan coaching sebaik-baiknya, dan semoga nanti harapannya coachingnya sudah berjalan dengan sesuai harapan, dengan lancar dan baik. Ya. Terima kasih Bu Ya, Ervi silakan. untuk waktunya. Ya silakan. Mohon izin untuk coaching dengan Bu Arika. Oke, baik, terima kasih Pak Fanji. Silakan. Gimana Bu Arika? Ada yang bisa saya bantu? iya Pak, jadi begini, ada teman saya itu yang sedang berkonflik karena kemarin tuh ada teman yang sakit toh Pak. Terus ada humas yang merasa dilangkai kayak gitu. Harusnya kan kalau ada teman yang sakit, beliau ini gurunya yang satu harusnya lapor dulu, Bu ada yang sakit kami ingin menjenguk gitu. Jadi sehingga humas tidak merasa dilangkai seperti itu Pak. Jadi karena ada perasaan dilangkai seperti ini, hubungan mereka jadi kurang ini akrab gitu. Jadi kayak saling tidak menyapa, terus kemudian tidak saling senyum gitu Pak. Berarti untuk pertemuan kita kali ini membahas tentang teman Bu Arika yang hubungannya tidak harmonis. Iya. Baiklah. Kalau menurut Bu Arika, hubungan harmonis itu yang seperti apa sih menurut Bu Arika? Hubungan yang harmonis itu saling menyapa Pak. Terus kemudian juga saling bertegur sapa, saling memberi senyum. Terus kemudian juga kalau ada teman kumpul itu ya kita ikut kumpul juga, terus guyup gitu Pak.
Oh, baiklah kalau seperti itu. Menurut pandangan dari Bu Arika, selanjutnya apakah yang Bu Arika harapkan untuk perbincangan pada saat ini? Ya jelas ya Pak ya, karena kan teman kerjaan itu kan kayak saudara ya Pak. Kalau sama saudara tuh kita ketemunya aja setahun 2 kali, ya kan pas lebaran tok. Iya. Lah ini tiap hari ketemu ya, harapan saya tuh udah kayak harusnya saudara. Jadi merasa oh ya ini tuh saudara yang lebih dekat dari saya kayak gitu. Karena tiap hari kita harus ketemu, berinteraksi ya harus baik. Terus juga kan nanti ngaruh ke profesionalisme kita kan Pak sebagai guru. Terus jadi nanti kalau misal kurang guyup kayak gitu tuh, jadi kerja juga kurang nyaman, hatinya kurang enak, ketemu peserta didik pun jadi hatinya pas ngajar kurang enak, kurang nyaman gitu Pak. Jadi saya pengennya ya mereka bisa guyup lagi, harmonis lagi gitu. Oh, baiklah. Sekarang misalnya kita beri penilaian dari skala 1 sampai 10, kira-kira berada di posisi berapa teman-teman Bu Arika ini? Kalau dari segi keharmonisannya ya Pak ya, ini tuh mereka posisinya masih di posisi 7 Pak gitu. Jadi kurang harmonis gitu. Lalu langkah apa harapan Bu Arika supaya tujuannya pengen berada di posisi berapa sih hubungan keharmonisan teman-teman Bu Arika itu? Itu tadi harapan saya udah kayak saudara ya Pak. Jadi ya harusnya sih kita akrab, kita saling membantu gitu, tidak bertengkar seperti itu. Jadi harapan saya 9 Pak. Gitu. 9 ya? Iya. Lalu kalau dari 7 menuju 9, kira-kira apa yang Bu Arika rencanakan supaya itu tadi bisa mencapai tingkat keharmonisan yang 9 poin tersebut? Iya Pak, saya ada rencana Pak ya. Ini saya harus kolaborasi dengan kepala sekolah. Jadi kita tuh bikin acara yang bisa meningkatkan keharmonisan guru-guru gitu. Misalnya kita melakukan kegiatan outbound bersama kayak gitu. Terus kita nyemplung air bareng-bareng gitu. Ada halangan rintangan kita hadapi bersama gitu Pak. Terus juga kita bisa itu untuk yang informalnya ya Pak ya. Yang formalnya itu kita bisa mengadakan rapat gitu. Dan dari rapat situ tuh kita bikin keyakinan antar teman gitu, antar teman sejawat. Kita bikin keyakinan antar guru di situ, di mana di situ menjelaskan tupoksi kerja masing-masing sehingga tidak ada perasaan dilangkai. Jadi guru pun jadi kayak misal yang penting ada tembungannya gitu Pak. Misal sebelum mau jenguk nembung dulu ke bagian humas, kepala sekolah, izin seperti itu kan. Pasti yang penting kalau ada omongan, ada komunikasi yang baik kan pasti juga tidak terjadi itu tadi salah paham itu tadi. Iya, berarti di sini kuncinya komunikasi ya. Iya. Lalu ini tadi kan Bu Arika sudah punya rencana yang kalau saya nilai sih sudah matang, yaitu untuk meningkatkan keharmonisan sekolah kita. Kira-kira ada tidak tantangan untuk merealisasikan rencana dari Bu Arika tadi? Iya Pak, ada. Kira-kira apa itu Bu Arika? Tantangan yang dihadapi oleh Bu Arika untuk meningkatkan keharmonisan teman-teman kita. Untuk tantangannya ya Pak, bisa jadi guru-guru juga ada yang nggak ikut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Jadi memang membutuhkan dari kerjasama sama kepala sekolah biar guru-guru itu dihimbau wajib ikut gitu. Berarti untuk tantangannya juga sudah tersolusikan ya Bu Arika ya? Iya Pak. Ya, sudah bagus sekali. Berarti untuk tujuan kita berbincang sudah, identifikasi sudah, rencana dan rencana aksi juga sudah kita bicarakan. Lalu untuk selanjutnya, kira-kira kapan ini Bu Arika akan merealisasikan tadi rencana untuk meningkatkan keharmonisan teman-teman tersebut? Iya Pak, karena ini kan awal semester ya Pak ya, awal tahun ajaran baru, sehingga
paling bisa yang dilakukan terlebih dahulu itu yang membuat keyakinan itu tadi Pak. Karena kalau outbound kan pasti nanti di akhir semester kita menunggu liburan panjang kan Pak. Jadi itu masih cukup panjang waktunya untuk dilaksanakan, sehingga yang paling memungkinkan untuk direalisasikan yaitu yang membuat keyakinan melalui rapat atau forum formal gitu. Oh ya, membuat keyakinan bersama seperti Iya. itu. Kira-kira kapan itu mau direalisasikan? Kami biasanya mengadakan rapat rutin itu biasanya Jumat Pak. Jumat Oh, habis. Jumat minggu ini atau minggu yang akan datang? Kemungkinan 2 minggu lagi Pak. Oh ya, kalau itu akan direalisasikan 2 minggu lagi, berarti kapan nih kita bisa ngobrol-ngobrol lagi? Menarik sekali sih ini untuk kita perbincangkan ya, Iya. untuk keharmonisan sekolah kita ini. Kemungkinan ya Pak ya, itu kan masih 2 minggu lagi, jadi kemungkinan minggu ketiga, jadi setelah pertemuan itu mungkin saya akan update cerita perkembangan terkait ini tadi, interaksi antara teman saya ini tadi saya akan laporkan ke Bapak. Berarti kita 3 minggu lagi bertemu lagi ya, Iya, Pak. untuk membahas masalah ini, karena juga saya tertarik. Ternyata ada dinamika yang tidak saya ketahui kalau Bu Iya. Arika tidak memberitahu saya. Iya Pak. Baiklah, di akhir session ini kira-kira apa ini yang bisa saya lakukan untuk membantu Bu Arika? Ini sih Pak, tadi Pak Panji sudah mau mendengarkan saya, ini aja sudah saya cukup kebantu ya Pak. Saya rasanya lega banget, udah bisa cerita, terus kemudian juga Pak Panji ikut menggali potensi, akhirnya saya bisa menemukan ini solusinya juga gitu. Berarti perasaannya sudah lega Iya. ya sekarang Iya, ya, sudah ada solusinya. Baiklah, karena ini saya ada kegiatan lain yang tidak bisa Baik. ditinggalkan. Nje. Sesi ini kita akhiri. Iya Pak. Dari saya sekian, ada kurang lebihnya mohon maaf. Iya. Oke, Pak Panji, tadi saya sudah melihat proses coaching Pak Panji ya. Jadi Pak Panji sebagai coach dan Bu Arika tadi sebagai coach ya. Iya. Oke, Pak Panji. Ini Pak Panji, saya mau menanyakan nih beberapa pertanyaan setelah ini tadi proses coaching. Apa saja yang sudah dilakukan terkait indikator ketercapaian yang diinginkan tadi? Yang pertama yaitu saya sudah melakukan coaching dengan alur delta, menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut dapat menggali potensi dari QC untuk menceritakan permasalahan dan mencari solusinya. Oke ya, baik ya Pak. Itu tadi jadi biar coach itu bisa mencari solusinya sendiri ya Pak ya. Iya, betul seperti itu. Oke, kalau saya tadi melihat ya Pak sebagai observer itu Pak Panji sudah melakukan proses coaching dengan baik, sudah melaksanakan alur tirta, sudah menggali pertanyaan-pertanyaan yang bisa potensi dari coachnya itu bisa tergali dan dapat dikembangkan. Kemudian tadi juga saya sudah melihat bahwa coachnya itu bisa menemukan jawaban atas kegundahannya, atas pertanyaannya. Ini pertanyaan terakhir ini Pak. Kira-kira kompetensi apa lagi nih Pak yang ingin dikembangkan setelah ini tadi sudah melakukan proses coaching yang ini tadi loh. Nah ini ada kompetensi yang ingin dikembangkan lagi nggak Pak? Iya Bu, saya ingin mengembangkan kompetensi dengan cara lebih memahami alur proses tirta sehingga nanti dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi seperti itu Bu. Ya Pak, jadi belajar lagi terus biar bisa melakukan coaching lebih baik lagi ya Pak ya. Nggih, Bu. Oke Pak, karena ini sudah baik sekali, semoga terus meningkat ya Pak ya, dan bisa selanjutnya lebih baik dan lebih baik lagi. Untuk hari ini kita cukupkan saja Pak Panji. Terima kasih untuk hari ini. Monggo kalau mau melanjutkan kegiatan berikutnya. Terima kasih Pak Panji. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Sleman akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan QC. Bersama saya, Panji Ryoko, dari SD Negeri Tajem,
Dan teman saya, Arika Setiawulan dari SMA Negeri 1 Ngaglik sebagai coach. teman saya yang satu lagi, Nurhat Senti Dewi Kusumawati dari SD Negeri Pakem sebagai observer. selamat menyaksikan. Selamat pagi Bu Arika. Selamat pagi Bu Dewi. Bagaimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah baik Bu. Ya, sebelum kita melakukan coaching, saya akan memberikan beberapa pertanyaan dulu kepada Ibu. Yang pertama-tama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Nah, pada coaching hari ini, nanti coach dan coach akan saya amati dan sesuai dengan rubrik penilaiannya, apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk coach dan bagaimana coach menanggapinya dengan meresponnya atau menanggapi dengan pertanyaan dari Ibu nanti. Nah, jangan lupa nanti disesuaikan dengan prinsip coaching yang akan prinsip-prinsipnya coaching yaitu dengan kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi dari coaching. Baik Bu. Ya, untuk pertanyaan pertama, saya akan menanyakan kepada Ibu, apa kompetensi yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Oh ya, berarti kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu kehadiran penuh atau presence, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot Ibu. Iya. Untuk pertanyaan yang kedua yaitu kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Yang ingin saya tonjolkan secara spesifik dan ingin diobservasi yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot Ibu. Oh iya. Pertanyaan terakhir ya Bu Arika, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Baik, indikator yang saya inginkan adalah saya ingin menyelesaikan masalah dan menemukan langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah tersebut. Ya, itu Ibu. Baik, sekian Ibu. Mungkin nanti silakan langsung dilanjutkan untuk coaching dengan Bapak Panji. Semoga berjalan dengan lancar. Amin. Terima kasih Terima Bu. kasih. Selamat pagi Bu Arika. Iya, selamat pagi Bu. Assalamualaikum Pak Panji. Waalaikumsalam Bu Arika. Baik, kemarin ini ya Pak Panji sudah menghubungi saya, ada yang ingin dibicarakan, gitu ya Pak ya. Baik, sebelum memulai sesi perbincangan ini, marilah kita rileks dulu ya Pak Panji ya. Ya Bu. Silakan mencari posisi duduk yang nyaman Pak Panji. Kemudian tarik nafas yang dalam, hembuskan. Tarik nafas yang dalam, hembuskan. Nah, bagaimana perasaannya Pak Panji? Sudah agak tenang Bu. Ya, rileks ya. Iya. Baik. Apa ini yang ingin dibicarakan Pak Panji? Itu terkait dengan ketugasan saya Bu sebagai Ketua MPLS pada tahun ajaran 2024-2025. Iya, Pak Panji. Jadi saya itu dapat WA dari Korwil yang intinya dari Korwil itu ada aduan dari masyarakat terkait pengadaan seragam sekolah kita Bu. Padahal kita belum mengadakan sosialisasi ke calon wali murid. Oh begitu. Dalam pengadaan seragam tersebut mengalami kendala apa ya Pak Panji kalau boleh tahu? Ya, kalau yang jadi aduan itu sekolahan mewajibkan membeli seragam di koperasi sekolah. Padahal kita belum ada perbincangan ke arah situ karena kita belum ada sosialisasi Bu. Untuk gitu karena proses kegiatan pendaftaran ini baru tahap pendaftaran. Daftar ulang pun kita belum. Daftar ulang pengumuman itu kita belum sampai ke tahap itu. Jadi belum ada obrolan tentang sosialisasi pengadaan seragam dan kegiatan pembelajaran di sekolah kita Bu. Oh begitu. Berarti intinya pada pengadaan seragam ini ya Pak ya? Ya, yang menjadi keluhan aduan masyarakat itu Bu. Gitu. Terus masyarakat ini bagaimana responnya terhadap pengadaan seragam ini? Kalau
ini aduannya itu mereka merasa keberatan Bu kalau pelaksanaan pengadaan seragam itu harus ke operasi sekolah dan harus lunas pada saat yang bersamaan begitu Bu. Oh begitu ya. Padahal kita belum ada sosialisasi ke arah situ Bu. Oh, Yang gitu. mungkin tahun kemarin memang seperti itu, tapi karena berbagai pertimbangan akhirnya sebenarnya untuk kepanitiaan sekarang tidak mengambil kebijakan seperti tahun lalu Bu. Sudah kita upayakan untuk berbeda karena kemarin juga ada masukan dari beberapa wali murid yang merasa tidak nyaman dengan kebijakan sekolah seperti itu Bu. Berarti dari permasalahan ini Bapak ingin sesi konsultasi ini tujuannya respon dari masyarakat itu seperti apa? Ya, harapan saya nanti tidak ada lagi dinamika di antara wali murid yang merugikan eksistensi sekolah kita Bu. Oh begitu. Itu harapan saya seperti itu. Baik. Kalau misalnya nih ya Pak Panji merating dari 1 sampai 10 kesiapan wali murid untuk menerima pengadaan seragam ini, indikatornya dari 1 sampai 10 itu kira-kira berada di skor berapa ya Pak? Mungkin 7 Bu, karena saya menilai karena ini kan kebijakan tahun kemarin Bu, Iya. bukan yang tahun sekarang. Kalau Iya. tahun sekarang karena sudah ada berbagai masukan dari wali murid yang tahun kemarin, jadi kita rubah kebijakannya itu. Jadi tidak harus lunas di saat yang bersamaan, tetapi nanti akan kita kasih jeda sekitar 1 semester begitu, supaya nanti semuanya bisa berjalan optimal seperti itu. Oh ya itu idealnya ya. Itu Iya. kalau posisinya tadi wali murid ada di 7, berarti Bapak menginginkan kalau menerima semua walaupun tidak lunas berada di skor 10 kalau ingin menerima semua ya. Ya harapannya 10, tapi nanti misalnya ada toleransi 9, tidak harus mengikuti sistem, tetapi harapannya ya nanti seragamnya itu sama Bu, jadi tidak tidak nyentrik, dalam artian kalau kita menggunakan seragam kita celana panjang ya nanti celana panjang, lengan panjang ya lengan panjang, tidak terus lengan pendek seperti itu. Baik. Nah berarti solusi yang kira-kira nih bisa Bapak Panji tawarkan agar permasalahan ini bisa terselesaikan itu kira-kira apa ya Pak Panji? Ya mungkin nanti ketika pengumuman Bu, Iya. kita mulai akan ada pembicaraan ke arah itu, bahwa nanti pengadaan seragamnya akan kita sampaikan boleh beli di luar, misalnya yang standar yang di luar ada, misalnya merah putih gitu, pramuka. Tapi yang untuk seragam identitas ya sebaiknya belinya di sekolah biar nanti bisa seragam, karena tujuan dan harapannya kan memang seragam ya Bu, Iya, agar nanti anak-anak juga diuntungkan, tidak minder kalau seragamnya berbeda itu. Baik, berarti dari cerita Pak Panji ini ya, yang ingin saya ketahui bagaimana ya kondisi ekonomi dari wali murid di sekolah Pak Panji? Kalau wali murid yang sekolah di sekolah kita itu biasanya menengah ke atas sih Bu, karena memang yang minat sekolah kita itu memang orang tua yang memperhatikan pendidikan anak-anaknya. Hanya saja mungkin karena ada insiden tahun kemarin itu mungkin jadi beban mereka, sehingga mereka pengen menyampaikan undang-undangnya agar tidak terjadi di tahun sekarang. Mungkin pemikiran saya seperti itu Bu. Baik. Berarti tadi Pak Panji menawarkan beberapa solusi gitu ya. Ya, yang solusi yang pertama tadi bisa diutarakan kembali Pak. Kalau saya solusi yang pertama nanti ketika pengumuman, itu sudah mulai ada percakapan dengan wali murid itu tentang pengadaan seragam dan sosialisasi kegiatan sekolah, sehingga nanti orang tua itu bisa memikirkan masa-masa kira-kira mau daftar ulang atau tidak dengan kegiatan dan kebijakan sekolah seperti itu. Tapi harapan saya kebijakan sekolah tadi juga tidak egois, tetapi juga tetap berpihak kepada murid ataupun masyarakat sekitar Bu. Karena kan memang sekolah ini kan fungsinya untuk melayani
masyarakat sekitar di bidang pendidikan, Bu. Ya. Seperti itu. Baik. Berarti dalam merealisasikan solusi dari Pak Panji ini tadi, kira-kira ada beberapa pihak tidak yang ingin Bapak ajak untuk berkoordinasi? Ya, nanti saya akan berkoordinasi dengan teman-teman guru, rekan sejawat yang ikut berpartisipasi dalam kepanitiaan penerimaan peserta didik baru dan MPLS, Bu. Ya. Lalu juga dari komite, alhamdulillah selalu mendukung program-program kita. Selain itu juga nanti wali murid yang sudah kita ajak ngobrol tadi, biar nanti juga membantu mensosialisasikan. Kemarin sudah ngobrol sama Pak Guru dari sekolah kita, sudah menyampaikan beberapa informasi. Ini bisa dijadikan acuan dan kita rangkul untuk ikut mensosialisasikan program kita di tahun ini yang berbeda dengan tahun kemarin. Tentu saja harapannya program tahun ini lebih baik dari tahun kemarin. Gitu. Baik. Ini tadi kan berarti sudah ada yang diajak koordinasi, terus kemudian ada realisasi kegiatannya gitu. Kira-kira ada hambatannya nggak Pak dalam melakukan ini tadi? Ya, hambatannya mungkin kita tidak tahu ya Bu, yang mengadu itu siapa, yang maksudnya yang mengajukan aduan masyarakat itu siapa, kan kita tidak tahu, jadi tidak bisa menyasar misalnya si A, kita langsung bisa fokus ke si A untuk menyelesaikan permasalahan, tapi karena ini tidak tahu. Nah, itu mungkin yang jadi hambatannya, Bu. Jadi nanti A, B, C akan kita ajak komunikasi semuanya. Oh gitu, baik. Walaupun nanti secara tidak langsung, kan kaitannya, kalau yang tidak langsung itu kita komunikasi dengan wali murid, nanti wali murid juga akan komunikasi dengan sesama wali murid yang lain dengan satu angkatan. Tapi misalnya belum puas dengan hasil komunikasi atau interaksi sesama wali murid, nanti bisa ke pihak sekolah, seperti itu, Bu. Baik. Ya, berarti agar sosialisasi ini bisa berdampak gitu ya, akhirnya pengadaan seragam ini bisa terrealisasikan. Kira-kira kapan ya Pak Panji itu bisa dilaksanakan? Ini ada 3 alternatif, Bu. Yang pertama nanti kita sosialisasikan ketika pengumuman itu, Bu. Lalu biar nanti wali murid bisa memastikan, oh saya sudah cocok nih dengan sekolah ini, maka saya akan daftar ulang. Atau misalnya, oh kok tidak nyaman dan tidak satu visi, nah itu mana bisa mengundurkan diri biar nanti formasinya diisi oleh peminat yang lainnya. Lalu yang kedua, selain pada saat pengumuman, mungkin saat daftar ulang, Bu. Nanti kan orang tua juga akan menerima sosialisasi dari pihak sekolah, gitu. Tapi nanti karena kita itu tadi, Bu, hambatannya kita tidak tahu siapa yang membuat aduan masyarakat. Siapa tahu nanti ketika pengumuman dan daftar ulang itu belum berinteraksi dengan sekolah, nanti alternatif yang ketiga yaitu ketika MPLS hari pertama, Bu. Jadi kan anak-anak akan diantar oleh orang tuanya. Nah, mungkin itu nanti menjadi salah satu momen terbaik untuk kita mengkomunikasikan dan mensosialisasikan kegiatan sekolah. Baik. Ini saya salut sekali ya sama respon dari Pak Panji ya. Luar biasa, jadi melihat kasus seperti ini tapi Bapak tanggap sekali gitu. Jadi bisa menginspirasi nih kegiatan ini ya Pak ya. Jadi belum tentu nanti ada orang juga bisa kayak Bapak ini melihat solusi seperti ini, Bapak langsung tanggap, ingin menyelesaikan begitu. Baik, ini tadi rencananya bagus sekali Pak Panji. Kita bisa ketemu lagi nanti suatu hari setelah tadi ya Pak ya, melakukan ini tadi, berbagai solusi-solusi yang ditawarkan kepada wali murid. Itu ya. Gimana Pak Panji kalau kita ketemu lagi one day, bisa mungkin Bapak dalam waktu dekat lagi? Bisa, Bu, nanti sekitar 2 minggu lagi mungkin saya sudah bisa laporan, Bu, karena kan pengumuman lalu daftar ulang dan MPLS kan berdekatan. Jadi nanti ketika piket atau mungkin nanti pas ketika laporan juga saya sekalian melaporkan tentang dinamika ini yang terjadi di sekolah kita ini, karena secara tidak langsung juga ini mengganggu aktivitas dan produktivitas kerja teman-teman. Karena merasa kinerjanya kurang mendapat apresiasi, hanya terciderai dengan satu aduan dari masyarakat saja. Ya, berarti yang Pak Panji lakukan ini sudah sangat bagus sekali ya Pak ya. Apa yang kita dapatkan ya Pak dari pertemuan kita kali ini setelah Bapak sudah menceritakan solusi permasalahan Bapak, kemudian Bapak sendiri juga menemukan solusinya, apa yang Bapak rasakan?
Alhamdulillah saya jadi lebih apa ya, lebih plong, Iya. lebih rileks lagi dan Iya. apalagi Ibu mendukung untuk penyelesaiannya karena Iya. memang ini tidak mudah, tetapi bukan hal yang tidak mungkin kita bisa menyelesaikannya. Iya, pasti bisa lah, Pak Gitu. Panji ya. Baik, terima kasih Pak Panji sudah meluangkan waktunya untuk menceritakan permasalahannya. Itu ya Pak Panji ya. Terima kasih Bu Arika untuk waktunya, untuk sudah meluangkan waktu membersamai saya Iya, menghadapi dinamika yang terjadi di sekolah kita. Iya, memang ini ya dari hari ke hari dinamika masyarakat itu semakin ini ya, semakin bergejolak gitu. Oke, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Arika. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ya, tadi sudah melakukan coaching ya dengan Pak Panji. Iya, Bu. Baik, sebelum penutupan, saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Ya, yang pertama, apa yang sudah Ibu lakukan terkait indikator ketercapaian pada coaching yang Anda lakukan tadi? Baik, indikatornya ini tadi saya sudah melakukan langkah-langkah coaching ya. Yang pertama yaitu menentukan tujuan, bertanya tujuannya apa, terus kemudian identifikasi permasalahan dari coaching, Ya. terus kemudian saya juga sudah menanyakan tentang rencana aksi dan selanjutnya adalah tanggung jawab. Ya. Ya, jadi lewat tahapan ini tadi bisa menggali permasalahan dari coaching dan coaching sendiri yang menemukan masalahnya. Ya, bagus sekali. Solusinya. Menurut saya, memang sebagai observer ya, proses yang jenengan lakukan dengan Pak Panji, proses coaching yang jenengan lakukan tadi memang sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan alur tirtanya. Nah, ada istilahnya tujuannya sudah ada, identifikasinya sudah ada, dan rencana aksi dan juga tanggung jawabnya juga memang sudah kentara seperti Iya. itu. Nah, Coach juga sudah bisa melaksanakan menemukan solusinya Iya. sehingga coaching pada hari ini berjalan dengan baik. Nah, pertanyaan terakhir dari saya, kompetensi apa yang ingin jenengan kembangkan di coaching selanjutnya mungkin? Iya, Ada coaching ini untuk coaching yang selanjutnya. Iya, jadi saya ingin lebih belajar lagi Bu tentang menggali pertanyaan yang berbobot. Iya. Itu saya perlu banyak belajar lagi. Iya. Terus kemudian juga mencari kata kunci Iya. dari permasalahan yang ingin dikonsultasikan. Iya. Gitu Ibu. Baik, Bu Arika, terima kasih Sama-sama. atas waktunya sudah coaching dengan Pak Panji berjalan dengan baik. Baik dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Iya Arika. Ibu, sama-sama.